Jadi sebelum slide berikutnya, sesi hari ini sedikit teori lah ya, wajib ya. Cuman saya bakal percepat teorinya, jadi nanti kita punya waktu lebih banyak untuk praktek. Oke, jadi ini data berdasarkan data 1 dari 10 orang survive kalau mereka kena serangan jantung atau cardiac arrest di luar rumah sakit. Jadi kita bayangin aja, 10 orang di luar rumah sakit, hanya 1 yang bisa diselamatkan. Itu juga dengan catatan bahwa ada orang yang bisa melakukan CPR. Nah, semakin banyak di society, semakin banyak kita di publik yang mengerti mengenai cara melakukan CPR, rate ini bakal naik. Yang bakal selamat lebih banyak lagi. Yang COVID tetap penyebab kematian nomor 1 masih heart disease, penyakit jantung. Terus kenapa kita harus melakukan CPR? Karena ketika orang kena serangan jantung, sebelum masuk ke serangan jantung adalah kondisi di mana jantung kita ada blok, itu bisa cardiac arrest. Nah, ketika cardiac arrest, posisi tubuh kita kan sudah ada oksigen, benar ya? Kalau nggak ada detak jantung, sudah tidak ada darah sudah tidak mengalir ke otak, berarti kan sudah tidak ada oksigen lagi di dalam tubuh. Nah, otak kita hanya ada waktu 4-6 menit sebelum otak kita mulai rusak. Kerusakan otak pasti pertama setelah 4-6 menit. Setelah itu disusul sama kerusakan organ. Kalau untuk AED sendiri, ada yang di rumah sakit kayak setrikaan. Pernah lihat ya, pernah nonton ya. Nah, itu AED di rumah sakit. Kalau AED yang biasa di fasilitas publik itu bentuknya seperti ini. Simple. Pakai baterai. Nah, ini AED. Ini AED pack. Beda ya sama yang di rumah sakit yang kita nonton. Jadi kalau di AED jelas banget nih. Ini posisinya di mana? Ikutin. Kalau seandainya ini di bawah, ya ikutin di bawah. Kalau ini posisinya di atas, ya ikutin di atas. Simple. Sifatnya instruksional. Ketika kita nyalain, apply pack. Plug in. Dia bakal analisa. Press dan shock. Oke. Jadi kayak tadi saya bilang sifatnya instruksional. Dia kasih instruksi, kita tinggal ikut. Tempel di mana ya kita tempel. Terus alat ini juga mendeteksi detak jantung manusia. Beda seperti yang di rumah sakit, itu manual. Dokter yang atur berapa banyak tegangannya. Kalau untuk alat ini, dia bakal deteksi. Kalau seandainya ada detak jantung, dia nggak akan minta shock. Kalau seandainya ininya kurang kenceng nempel di dada, dia bakal ngasih tahu ditekan yang firm, yang kuat. Ya, ini mengenai AED. Jadi kalau di tubuh manusia ada namanya spine ya, tulang belakang ya, ini spine. Terus ada namanya sternum. Sternum itu di sini. Nah, posisi jantung kita di sebelah kiri atau sebelah kanan ini? Sebelah kiri. Ini sebelah mana yang di sini? Kiri apa kanan? Jadi kalau kita lihat baik-baik, sebenarnya posisi jantung itu di tengah. Agak sedikit tilt ke kiri, tapi tetap di tengah. Makanya ketika kita melakukan CPR, pokoknya di tengah aja, di antara puting, letakkan tangan kita, terus kita tekan seperti di gambar ya. Jadi fungsinya agar jantung mompa balik. Amin-amin tuh ya. Dulu sih di jalan ke kamar mandi, lihat tiba-tiba ada seseorang baring di situ. Gak tahu berapa lama. Yang pertama dulu sih lakukan bukan langsung pegang, bukan langsung CPR. Check for danger. Check for danger itu perhatikan di sekeliling. Adakah hal-hal yang berbahaya? Hal-hal yang berbahaya bisa meliputi apa aja? Api, asap, gas beracun, listrik, atau apa aja yang bisa berbahaya buat siapa? Buat siapa? Buat diri sendiri.
utama ketika kita nyelamatin orang, keselamatan kita dulu. Ketika kita anggap, oh berbahaya, ya udah back off. Kita cari pertolongan lain. Ya. Setelah kita cek, oh nggak ada danger, next apa? Kita cek responnya. Cek respon gimana? Lantang ya. Bu, baik-baik aja. Kita. Kalau saya tiba-tiba bangun, oh saya lagi tidur sini, then fine, tidak ini. Tapi kalau tidak ada respon, kita masuk ke berikutnya, shout, telepon, cari pertolongan. Nah, shout for help sama yelling itu beda ya. Yang kita mau itu shout. Kalau misalnya saya di situ nggak ada orang, saya ketemu, saya lihat ada Pak Mito tolong hubungi ambulans sekarang. Ada orang di kamar mandi, nggak ada respon. Tunjuk orangnya. Ketika sudah kita tunjuk, kita masuk berikutnya, airway. Airway itu kita cek. Jadi airway itu kita cek saluran pernafasannya. Caranya gimana? Head tilt. Jadi ya di sini ya. Head tilt, chin lift. Kita mau cek. Ada yang nyangkut nggak? Ada Lego nggak di dalam? Ada bakso tenis nggak di dalam? Ya, kalau misalnya ada, ya kita keluarin pakai kelingking, jangan pakai jempol kaki. Jangan pakai jempol tangan maksudnya. Ya, pakai kelingking. Kalau sana airway-nya clear, next kita masuk cek breathing. Gimana sih cek breathing? Dekatin aja telinga, dekatin telinga. Kita rasain. Sambil mata kita lihat ke dada, sambil dua jari. Ayo semuanya coba dua jari. Tempel di samping tenggorokan. Ada ya, ada dadanya semua ya. Kalau nggak ada kita harus semua. Oke, berikutnya kompresi. Nah, kesalahan banyak orang ketika melakukan kompresi, saya di lantai ya. Kesalahan banyak orang ketika melakukan kompresi, elbow-nya nggak lock. Jadi pertama coba tangan yang kuat di depan, terus kita interlock dengan tangan yang kiri. Nah, tapi perhatikan, lurus, sikunya lurus. Coba, terus sedikit coba. Nah, sekarang coba ininya enggak ini. Ya, coba tekan. Perhatiin ya, sambil perhatiin. Ini berat sekali. Ini menggunakan otot, muscle. Kita mau leverage. Coba beda sama yang elbow-nya di lock. Push. Ketika Coach Jackie meluruskan sikunya, ya, dia menggunakan berat badannya untuk menekan. Ketika sikunya nggak lurus, nggak lock, dia menggunakan otot. Beda. Mana yang paling lelah? Pakai mana? Mana yang paling mudah? Pakai berat badan, hanya naik dan turun. Melelahkan nggak? Nanti kita coba. Ya, nanti kita coba. Nah, untuk kompresi sendiri ada 30 kompresi dalam satu set. Jadi artinya ketika kita buat kompresi itu 1 sampai 30 nggak stop. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 10. Ya. Kalau di organisasi saya hitungannya 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 1 and 2 and 3 and 4 and 10. Dia kelipatan 5. Setelah 30 kita beri nafas buatan. Cuma nafas buatan nanti kita bakal bahas sedikit. Nafas buatan kita boleh milih. Ya. Kalau misalnya mungkin si Bapak lihat si korbannya udah hijau-hijau mulutnya, muntah atau gurih, terus kita merasa jijik untuk tiup, dan haknya situ, ya kita punya hak untuk nggak nolongin sebenarnya. Jadi itu balik lagi ke kita masing-masing. Tapi kalau seandainya ini orang rumah kita, beda ya. Jadi setiap 30 kali kompresi ada 2 kali nafas buatan. Berapa set dalam satu cycle? Ada 5 set. Jadi 30 plus 2 nafas buatan dikali 5. Ini sudah DRS ABC udah saya lakuin. Terus sadar kan? Setelah sadar
Tunggu sampai paramedis tiba. Karena kenapa? Orang yang sudah sadar dari serangan jantung ketika kita nolongin CPR, ada kemungkinan dia bisa balik lagi ke kondisi sebelumnya. Jadi posisi recovery enaknya buat kita bisa merhatiin, kita bisa observe dari sini. Ya, ini posisi recovery. Ini anak usia 2 tahun bisa pakai 1 tangan, tapi hati-hati. Ya, kalau usia di bawah 2 tahun berarti kan cukup kecil. Ya. CPR itu beda lagi. Kita posisi tetap di tempat yang flat, tempat yang rata. Yang alih-alih tadi anak-anak cuma pakai 1 tangan, ini pakai 2 jari. Kalau anak-anak tadi ditiup nggak, kasih nafas buatan nggak, tetap ya kasih nafas buatan. Nah kalau misalnya dewasa sama anak-anak pakai nafas buatan, hidungnya kita tekan, terus kita tiup mulutnya, ya biar udaranya nggak keluar dari hidung. Nah kalau misalnya baby, kita tiupnya nggak hanya mulut, kita tiup mulut dan hidung, cover dua-duanya, karena terlalu kecil. Jadi karena kita balapan dengan waktu, lebih mudah kita cover. Nah terus kalau tiupnya baik, tiupnya kenceng nggak, Stephen? Seperti dewasa. Kalau dewasa kan kita tiup sampai benar-benar dadanya naik, gitu ya. Tapi kalau bayi hanya spasi dadanya naik sedikit, udara udah masuk. Kalau kita terlalu maksa, bisa puncture, bisa bolong paru-paru. Itu yang harus kita perhatikan kalau untuk CPR. Kadar oksigen di udara yang di atmosfer yang kita hirup ini, lucky numbers. 15 close. Ya, close. 21%. Ya, 21%. Ketika kita hirup udara, terus kita melakukan nafas buatan ke si korban, yang tadinya 21%, jadinya 16%. Ya, jadi kalau punya tabung oksigen ketika kita melakukan pertolongan pertama jauh lebih bagus. Tabung oksigen yang kita sebut ini 100%. Kalau yang kita lihat di scuba diving itu 21%, sama, nggak ada bedanya. Tapi kalau untuk yang emergency, untuk medis itu 100%. Ini tekanan, nggak boleh simpan di mobil karena kalau kena matahari bisa meledak. Wah jadi putih langsung deh. Ya. Bahasa universalnya, bahasa tubuhnya biasa begini. Ya. Seperti tadi video, kalau anak-anak mukanya biru, nggak bisa batuk, sama orang dewasa juga nggak bisa batuk, nggak bisa bicara, pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain, mukanya jadi biru. Kalau ini kita bilang dewasa. Kalau orang dewasa, saya bakal datang nih, Pak kesedang ya, bisa bicara, bisa batuk, biasanya enggak, kesedang. Kalau dia knock, saya first aider, saya bisa nolongin, boleh nggak saya nolongin? Izin ya, apalagi perempuan, kalau kita laki-laki, boleh ya. Oke. Setelah kita mau nolongin, kita ke belakang, Pak buka kaki kita di belakang. Ya. Jari manis di pusat, tambah 2 jari di atas jari manis. Oke, baru letakkan satu kepalan tangan begini, jangan begini karena ini sakit banget. Begini di atas, terus tangan yang satu lepas, tekan, terus dicongkel ke dalam. Jadi dicongkel ke dalam. Fungsinya apa? Kita mau nekan diafragma. Diafragma itu di bawah paru-paru. Kita mau nekan diafragma biar diafragmanya dorong, udaranya dorong makanannya keluar. Jadi berapa kali? 5 kali. Ada buku. Ya kita sudah ada buku. Kita tarik 1, 2, 3, 4, 5. Nanti sama partnernya, karena ini hanya coba jangan kuat-kuat ya. Tapi kalau seandainya kejadiannya kan seperti video, dianya sampai terangkat, Tapi kan ini jangan. Iya. Kalau kejadian nyata seperti itu, pasti dianya ikut terangkat. Karena kita mau kuat. 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5.
Dari belakang, di antara shoulder blade, di antara dua ini, di tengah, kita back blow 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Pakai ini, heel. Pakai telapak tangan. Kalau kejadian nyata, jangan ragu. Ya, jangan ragu. Sampai kapan? Sampai makanannya keluar. Sampai kapan? Sampai dia kehilangan kesadaran diri. Duduk enak, kita bisa duduk ya. 1, ingat 2 jari. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bolak-balik. Perhatiin ya, saya pegangnya. Saya pegang di rahang. Tangan saya tengah di sini, jadi pas saya balikin ya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya balikin. 1, 2, 3, 4, 5. Nariknya di tangan, ya. Pastiin ada perban, bersih, steril. Kalau misalnya punya sarung tangan lebih bagus, karena sarung tangan pasti steril ya. Kalau enggak, pakai tangan begini boleh. Pastiin tangannya nggak pegang bagian yang steril. Ini jelas sudah nggak steril ya. Nggak boleh dipegang. Tempel. Apply pressure atau kasih tekanan. Pastiin luka ini sedikit di atas jantung, posisi jantung. Ya, untuk memperpelan pendarahan. Ketika sudah perban, next apa? Rib bandage. Ini basic sekali ya, peralatannya basic sekali. Ini namanya rib bandage. Rib bandage hanya digulung aja. Rib bandage ada pressure. Rib bandage ini kasih tekanan. Ya, semasa kita ikatnya agak kencang, dia ada tekanan. Ini kita lakukan ketika si korban kita ini masih bisa berkomunikasi, masih hidup lah, masih bukan apa namanya, bukan pingsan, bukan sadarkan diri atau berhenti detak jantung. Simpel ya, simpel. Kalau kaki sama, paling dia dibaringin, angkat lukanya sedikit lebih tinggi, diperban. Stephen, regular bandage, standar sekali ya. Kita ikat jadi apex, ini namanya apex. Dan yang bagian apex ini patah, kita tempelin aja di siku, satu di atas. Oke, jadi fungsinya apa? Kalau gini kan tidak ada pendarahan, kenapa nggak bawa ke rumah sakit aja lah? Nggak langsung bawa ke rumah sakit aja, kan patah, nggak mendesak. Bawa makin cepat ke rumah sakit kan makin bagus. Jadi intinya kenapa kita ikat begini untuk menstabilkan. Ya, udah cedera. Kalau seandainya masih belum stabil, masih kesana kesini, makin banyak gerak. Ya cederanya makin parah, bisa bengkak, bisa infeksi, macam-macam. Nah kalau misalnya dia udah berdiri, berdiri, oh ya, atau begini, masih longgar kan, kita tambahin aja satu triangular bandage ya. Kita ikat. Ya. Kita ikat. Kalau saya lebih senang ikat di samping. Kenapa? Ketika dia nyender, mau perbaiki lebih mudah.